kita. Maka jangan salahkan Allah kalau menurunkan azabnya di satu daerah. Banyak orang ini Pak yang banyak bertakwa tapi masih menerima azab, masih ikut kebanjiran, luar biasa. Pada yang beriman 80%, yang maksiat 20% saja di daerah itu. Kenapa Allah menurunkan azabnya? Ya karena orang yang beriman ini tadi tidak mau mengingatkan orang yang maksiat itu tadi. Ada turunnya bala ini tadi untuk mengingatkan manusia, saling mengingatkan. Kalau ada orang maksiat jangan dikucilkan, ada orang jahat jangan dimusuhi, jangan dijauhi. Itu loh. Ada orang jahat, ada orang yang tidak baik didekati, diberikan nasihat yang baik. Itu kewajiban kita. Mau diterima atau tidak, yang penting kita sudah menjalankan tugas kita, amanah. Nah itu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amanah, menerima amanah. Kalau kita mempunyai jalan yang baik, sampaikan. Mau diterima, mau tidak, jangan sakit hati. Allah yang menentukan hidayahnya. Tapi kebanyakan manusia sekarang, ada orang jahat dimusuhi, ada orang jahat dikucilkan, ada orang jahat malah disingkirkan, malah difitnah. Tidak boleh seperti itu. Jangan merasa paling baik, jangan merasa paling suci. Hati-hati, orang jahat tuh kalau sudah taubat, dia lebih cepat, lebih kuat ibadahnya daripada kita. Makanya sama semua orang jangan buruk sangka. Itu perguruan mengajarkan baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada umat, kepada sesama hamba. Karena belum tentu kita yang paling baik. Nah, kalau sudah mengakui kita paling baik, hati-hati. Gitu, Nah, itulah namanya ijazil, dikeluarkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nggak perlu tinggi-tinggi mengkaji ilmu syariah itu, cukup ilmu syariah, sudah paham fikih, nahwu, shorof, sudah paham, ini ibadahnya junjungan Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ibadahnya, sholatnya Rasulullah seperti ini, tadarusnya seperti ini, puasanya seperti ini. Kalau sudah paham syariah, pelajari pula akidah atau tauhidnya. Ini dasar daripada ibadah itu sebetulnya seperti apa? Dasarnya ini, teori sebelum berpraktek ini dikaji juga. Agar apa? Ketika kita sudah kuat di dalam syariat, kuat di dalam akidah, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati, bukan rendah diri ya. Rendah hati itu berarti mampu mendengarkan pendapat orang, mampu menghargai pilihan orang, mampu menghargai pengetahuan ilmu orang, tidak merasa sombong, tidak merasa paling baik. Itu ciri kita sudah memahami yang dinamakan ketauhidan. Seperti itu, paham ya? Jadi mari kita belajar ini untuk memperbaiki diri kita. Apa yang kurang di dalam diri saya, sehingga ujian cobaan terus datang kepada saya. Apa kurang kita? Ibadah saya baiki, berdiri tegak dengan rasa cinta, akhlak perbaiki. Jangan terbiasa hidup dengan berkeluh kesah dalam hati, dengan terbiasa hidup dengan gundah gulana. Biasakan isi keseharian kita dengan ibadah, isi kita dalam sehari-hari dengan cinta Allah dan Rasulullah.
perbanyak zikrullah, perbanyak sholawat, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah kita merasakan nikmat yang luar biasa. Tidak usah khawatir, kita takut ini, kurang ini. Allah sudah menentukan. Jangan lupa, kita ini ke dunia hadir atas undangan Allah. Maka saya bilang, kalau Allah mengundang kita berarti Allah mencukupi seluruh kebutuhan kita. Bayi itu sampai pernah lah minta dimandikan, digantikan popok, minta disusui ibu. Pernah minta enggak? Enggak pernah minta. Allah yang memberikan melalui mamanya. Bayi ini diservis. Allah Maha mengetahui. Sampai besar, sampai dewasa, sampai tua, umur kita sudah berapa, masa iya kita tidak berpikir untuk memperbaiki diri? Kita jelas loh ke liang lahat. Jelas ini setiap hari ada contoh. Kita akan pergi ke liang lahat kita masing-masing, itu pasti. Itu bukan gambaran saja, itu pasti. Setiap hari kita dicontohkan. Apa perlu kita diberi contoh yang terlalu ekstrim seperti itu? Sebelum masuk ke dalam kubur, perbaiki akhlak ibadah kita, perbaiki hubungan dengan sesama manusia, dengan keluarga. Adanya ujian cobaan datang, syukuri, terima dengan ikhlas. Apa yang mau kita cari ini? Usia berapa sekarang masuk perguruan? Ada yang 31, ada yang 35, ada yang usia muda masih di bawah 30. Semua sudah mendapatkan kesempatan untuk taubat daripada dosa-dosanya. Karena murid dalam perguruan ini adalah murid pilihan, bukan sembarangan. Hanya yang mendapat hidayah yang bisa masuk ke dalam perguruan kita ini. Karena perguruan ini seperti mutiara, seperti berlian. Berlian itu kalau orang paham, mahal harganya. Tapi kalau diberikan anak-anak, dia senang aja, cahayanya. Habis itu bosan dibuang. Paham ya? Maka punya amalan dari ilmu perguruan, amalkan, jalankan. Semoga Allah memperbaiki kehidupan kita ke depan agar lebih baik lagi. Jangan takut masalah saya seperti ini, masalah saya seperti ini. Allah lebih mengetahui sebelum Bapak Ibu adik-adik mengeluarkan masalah itu ke dalam hati Bapak Ibu. Masalah kehendak yang keluar ke dalam hati sebelum berjalan timbul ke dalam ucapan Allah sudah mendengarkan. Tinggal perbaiki ibadah dulu kepada Allah kayak apa. Jangan menuntut hak kepada Allah, tapi kewajiban kita sebagai hamba belum kita tunaikan. Paham ya? Yang pertama, sudah bersyukurkah kita setiap hari dihidupkan? Yang pertama. Sudah bersyukurkah kita setiap hari diberi nikmat? Yang kedua. Sudah bersyukurkah kita? Yang ketiga, diberi kesempatan beribadah. Yang keempat, sudah bersyukurkah kita diberi segala kelebihan dari 7 sifat? Banyak orang yang tidak bersyukur karena merasa hidup sendiri, mampu, saya bisa. Nyatanya kalau napas diambil tidak bisa apa-apa. Makanya sering saya ucapkan, yang berwudu sebetulnya jasmani atau ruhani. Kenapa? Karena mayat tanpa ruh tidak bisa dia mengambil air wudu. Mayat tanpa ruh itu bisa berwudu enggak? Tidak bisa, karena tidak ada ruhnya. Kita masih bisa mengambil air wudu karena ada rohani.
Di dalam ruh ada 7 sifat. Di antaranya daya hidup yang membuat manusia bisa bergerak. Paham ya? Yang berwudu rohani, yang diwuduhkan badan jasmani. Yang sholat badan rohani, yang disolatkan badan jasmani. Makanya kalau salam, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kita salami? Badan jasmani ini lah disolatkan setiap hari. Kenapa disalami? Ya kita ini setiap sholat jangan kabur duluan, berzikir, berwirid, tafakur. Oh iya, badan saya sholati, harusnya saya bersyukur, harusnya saya sadar, cepat perbaiki kesalahan, cepat taubat kepada Allah Ta'ala. Masa iya kita mau hidup gini-gini aja? Jangan sampai kita ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita termasuk dalam hamba yang menyanyiakan waktu atau masa. Masa ini mahal harganya, sudah terlewat tidak akan kembali. Maka setiap orang yang sudah menjalani ulang tahunnya, maka berkurang sudah 1 tahun usianya, mendekati yang lahatnya. Jangan gembira. Ulang tahun itu harusnya kita banyak tafakur. Siapkah belum kita menghampiri liang lahat kita ini dengan takutkah, dengan gembira? Seperti itu. Sudah mampukah belum? Yang di atas umur 40 tahun itu warning. Di atas 40 tahun warning. Peringatan keras apabila tidak segera mencari ridhonya Allah Ta'ala, bila tidak mampu ibadah mengalahkan kezolimannya, bila tidak mampu cinta Allah mengalahkan cinta dunianya, siap-siap menerima azab dari Allah Subhanahu. Yang 40 tahun. Jadi yang di bawah 40 tahun santai kan, Mas? Sama semua. Cuman yang sudah 40 tahun betul-betul warning, jangan main-main. Jangan bermain. Itu sudah cukup, main-main sudah cukup. Kenal perguruan umur berapa, sebelum kenal umur berapa tahun terlewat, ibadah sia-sia. Itu dijadikan cermin kehidupan kita. Bukan waktunya kita main-main lagi. Ada waktu kita isi dengan yang lain-lain selain Allah. Itu membuang-buang waktu kita. Maka kita menumbuhkan cinta ini jungkir balik kita. Ya enggak? Yang terisi di dalam dunia ini masih cinta gemerlapnya dunia. Ini hati ini. Makanya hati ini digetarkan terus dengan nama Allah yang wajib berwujud, yang mempunyai kekuasaan di alam semesta. Getarkan dalam hati Allah, 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 dengan kesadaran bahwa yang harus mengisi hati saya sekarang hanya Allah, yang harus saya ikuti hanya Allah, yang harus saya cintai hanya Allah. Allah, Allah, Allah. Karena nanti yang di akhirat yang bisa menyelamatkan kita hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berzikir dengan kesadaran, jangan berzikir dengan mulut, hati tidak ada Allahnya. Sia-sia, percuma. Makanya di dalam perguruan berzikir tanpa hitungan. Sekali berzikir tapi kita paham, tapi kita meresapi, sama dengan 1000 orang berzikir di dalam syariatnya. Paham ya? Satu kali berzikir kita sampai maknanya, kita sampai rasanya, kita sampai kesadarannya bahwa Allah yang menguasai jasad saya dunia akhirat. Itu kesadaran itu sangat penting.
Kalau berzikir bukan ucapannya yang penting, ya, kesadarannya. Karena ucapan tanpa kesadaran seperti orang mengigo, seperti orang mabuk. Maka jangan menjalankan sholat ketika engkau sedang mabuk. Takbir Allah Akbar. Nggak paham gimana kebesaran Allah yang ada di dalam diri kita ini, nah. Jadi berzikir, sholatul daim pakai kesadaran, ya. Karena hanya Allah, hanya Rasulullah, hanya Allah, hanya Rasulullah, hanya Allah, hanya Rasulullah yang wajib kita cintai, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita patuhi. Habis semua, ya. Dunia tidak ada apa-apanya, ya. Jangan takut ketika kita mengikuti Allah, ketika kita mengikuti Rasulullah, maka dunia akan mengikuti kita. Karena dunia mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia paling membenci ketika orang mencintai dunia itu sendiri. Maka dunia akan menghancurkannya. Dunia mencintai hamba, yang hamba itu mencintai Allah dan Rasulullah. Maka ketika kita mengejar akhirat, dunia akan ikut dengan sendiri. Gak usah khawatir. Wah, katanya ngomong itu ringan, buktikan. Karena dalam ilmu ini perlu pembuktian. Ilmu kita nyata. Yang sejatinya ilmu dikatakan ilmu yang sampai. Nyatakan. Yang saya katakan karena saya sudah menjalaninya. Ketika di dalam diri kita masih ada ketakutan, di situ Allah tidak akan hadir ke dalam kehidupan kita. Berarti dalam hati kita, kehidupan kita masih dilingkupi rasa ketakutan. Takut dinyatakan dengan nafsu sufiyah. Berarti belum berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diterangkan inilah dari awal. Sebelum hidup kita dikehendaki Allah. Setelah hidup nanti dikembalikan dengan kehendak Allah. Berarti Allah itu punya papan rencana yang besar untuk manusia. Bagaimanapun kita mau merencanakan, tetap harus taat, tunduk dengan aturan dan rencana Allah Subhanahu. Masya Allah, besarnya ini Allah yang maha sempurna mengatur seluruh kehidupan alam semesta. Sampai satu daun pun jatuh itu sudah dalam aturan Allah. Jam sekian, detik sekian, daun ini jatuh. Jam sekian, detik sekian, buah ini akan matang. Ya Allah, gak sadar ya kita. Kita mau minta, ya Allah saya minta, gak sadar kita. Semua sudah direncanakan Allah. Tanpa kita minta pun Allah sudah memberikan. Nah, kalau mau paham, terus kayak apa mas? Itu tadi boleh berencana silahkan. Tapi setelah merencanakan, ketika waktunya ibadah, taruh rencana itu, simpan dalam lemari. Yang penting ibadah. Karena sebetulnya kalau saya buka rahasianya, sia-sia manusia merencanakan itu. Tanpa Allah berkehendak, tidak akan jadi. Pahamlah sampai. Sampai usaha aja dengan hidup gaya hidupnya Allah kok. Kita mau berencana aneh-aneh. Kalau Allah tidak berkehendak, jadi tidak. Nah, kalau tidak jadi usaha kita, tidak jadi apa yang kita inginkan, nanti manusia banyak yang gundah gulana, yang putus asa. Akhirnya sarafnya lepas, akhirnya bicara sendiri. Paham gak? Akhirnya tertawa sendiri. Karena protes sama Allah, ya Allah,
saya tuh sudah begini, sudah protes. Hamba protes, lucu. Dulu dikasih kesenangan, dikasih kesempatan kok tidak ada syukurnya. Ikuti sudah. Kita ini hamba, ingat, hamba. Rasulullah diturunkan ke dunia ini untuk mengingatkan kita duduk di makom kehambaan, jangan duduk di makom ketuhanan. Kalau duduk di makom ketuhanan seperti Fir'aun, ya kayak apa mau kenal Tuhannya? Kata gitu. Makanya jawaban hidup ialah memahami kehendak Allah. Kehendak Allah apa? Untuk selalu mendekat kepada Allah dan mendekat kepada Rasulullah. Kalau kita dekat sama Allah, kita dekat sama Rasulullah, enak hidup kita. Kita mau begini, mau begitu, Allah selalu merahmati, Allah selalu meridhoi, Allah selalu melapangkan jalan, Allah selalu memudahkan jalan. Nah, seperti itu rahasianya. Maka tidak ada alasan lagi kita untuk menjauh dari Allah. Perbaiki. Insya Allah seluruh masalah akan Allah selesaikan. Akan Allah bantu untuk memperbaikinya. Tapi ingat, ketika dibantu dengan Allah, diberi kasih sayangnya Rasulullah, ketika semua sudah terasasi, jangan lagi kita berpaling. Biasanya kebanyakan manusia itu setelah dibantu, setelah nyaman lupa. Setelah tidak ada masalah, setelah nyaman lupa, ibadahnya kendor. Memerlukan Allah hanya ketika darurat, memerlukan Allah ketika emergensi, memerlukan Allah ketika nyawa kita terancam. Ketika kita memerlukan bantuan seseorang, kita dicuekin, enak enggak? Kita tidak dipedulikan, enak enggak? Enggak enak. Ya makanya jangan kita mencueki, jangan kita menjauhi pencipta kita sendiri. Jangan menjadi manusia yang melebihi batas. Katanya mau husnul khotimah, katanya mau pulang dengan kesempurnaan, katanya pulang tanpa hisab, tapi perintah Allah tidak dikerjakan. Nah, kan lucu seperti itu, ya? Apa yang terjadi kepada kita, ikhlaskan. Semua kehendak Allah, semua ketentuan Allah, kita hanya bisa mendekat terus kepada Allah Ta'ala, ya? Seperti itu, ya? Paham, ya? Mudah-mudahan Rasulullah mencintai kita sebagai umatnya. Semoga Rasulullah memberikan syafaat kita di Yaumil Qiyamah. Semoga kita termasuk dari umat-umatnya Rasulullah yang sebenar-benarnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah ibadah kepada kita. Semoga Allah memberikan selalu hidayah, petunjuk jalan kebenarannya kepada kita. Semoga kita nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan, saya akhiri pengajian hari ini. Minta ampun, minta ridho, minta ikhlasnya apabila ada salah kilap kata-kata dari saya. Semoga bermanfaat, semoga Allah pahamkan ilmunya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.